Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Ayat 56 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Pada ayat sebelumnya Bani Israel masih dalam konteks menyebutkan, menegaskan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Itu nikmat yang Allah berikan. Di antaranya Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar mengingat bahwa ketika itu Bani Israel pernah melakukan pelanggaran berat. Ayat sebelum ayat 55, Bani Israel pernah meminta Nabi Musa untuk mendengar firman Allah secara langsung. Nah, maka ketika itu mereka setelah pertobatan mereka, pertobatan terkait dengan kesalahan pelanggaran penyembahan Ijil, maka Bani Israel pun 70 orang Bani Israel terbaik bersama Nabi Musa melakukan pertobatan di Bukit Tur Sina, Bukit Sinai. Ketika itu mereka ingin mendengar kalam Allah. Nah, maka saat itu Allah perkenankan mereka, ketika itu ada awan, masuklah mereka dan mendengar. Tetapi setelah mendengar itu mereka tidak lantas beriman. Pengen melihat. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika itu mereka disambar petir, disambar halilintar, dan mereka meninggal mati, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Musa meminta kepada Allah agar mereka bertanya kepada Allah, mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana apa yang harus Musa lakukan ketika 70 orang terbaik dari Bani Israel ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Tsumma ba'atsnakum, setelah mereka binasa, dibinasakan Allah, ba'atsnakum, ini betul nikmat yang luar biasa. Kemudian ba'atsnakum ay tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum ay ahyaynakum. Jadi ceritanya Musa terus memohon kepada Allah sehingga Allah menghidupkan mereka kembali setelah meninggal. Riwayat yaum wa lailah, satu hari satu malam. Ay ahyainakum, kami hidupkan mereka ba'da an makathtum mayyitina yauman wa lailah, setelah mereka mati selama satu hari. Masya Allah, tabarakallah, nikmat yang luar biasa. Setelah mereka mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beberapa ayat disebutkan banyak orang nanti yang sudah meninggal dunia yang ingin kembali ke dunia. Fa as-saddaqa wa akum minas shadiqin. Ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Ini penyesalan. Mungkinkah? Nah, tidak mungkin. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat, dan banyak nikmat yang kadang kita sering melihat nikmat yang kecil. Padahal kalau kata Syekh Sya'rawi, ketika kita melihat bahwasanya Al-Mun'im yang memberi nikmat adalah Allah Al-Kabir, maka tidak ada nikmat yang kecil, semua adalah nikmat yang besar. Ada dua nikmat yang kata Nabi SAW banyak kita terlalai, tertipu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dikira ini tidak nikmat, padahal nikmat. Banyak mempersepsikan nikmat itu kekayaan. Padahal nikmat sehat, kaya tapi tidak sehat, kaya tapi tidak bisa makan. Maksudnya berbeda dengan orang yang biasa, dia makan apa saja tapi kaya kolesterol, makan ada diabetes, ya.
tidak bisa menikmati hidup. Tetapi ada ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak lalai, tertipu banyak orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? As-sihhatu, kesehatan. Wal faraghu, dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Kita disehatkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang ingin seperti kita. Siapa mereka? Ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang, triliun orang. Untuk apa mereka kembali? Untuk melakukan ibadah kepada Allah. Mereka menyesal. Tapi apalah arti penyesalan setelah dikubur? Tidak ada. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hidup dan kehidupan ini menjadi kebaikan-kebaikan yang kelak akan menyertai kita di kubur, ya. Jadi banyak sekali orang yang pengen kembali. Kembali apa? Untuk melakukan hal-hal yang kita sekarang malas melakukannya di dunia. Fa'asaddaqa, bersedekah mereka berkumras. Faqamu wa ashu yanzuru ba'duhum ila ba'din kaifa yahyau. Mereka akhirnya bangkit dan kembali hidup setelah mati selama 1 hari, ya. Yanzuru ba'duhum ila ba'din, saling melihat, saling bukannya kita tadi mati kok hidup lagi, gitu. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada Bani Israel. Dan ini contoh kepada kita bahwa Allah telah memberi banyak nikmat, karunia. Maka tugas kita bersyukur. Tugas kita di dunia cuma 2, bersyukur dan bersabar. Dan itu menjadi kebaikan. La'allakum tashkurun, pasti kalian bersyukur. Kan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setelah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan yang luar biasa untuk berbuat baik. Kembali berbuat baik. Kalau sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Kita menempati alam barzah, kubur sendiri kita. Siapa yang menemani kita? Tidak ada yang menemani kita. Keluarga kita? Tidak ada. Yang janji si hidup semati tidak akan mau menemani mereka. Anak kita tidak mau ikut. Harta kita pun tidak ikut. Siapa yang tetap mengikuti kita? Amal kita. Maka mudah-mudahan di dunia ini kita melakukan investasi, melakukan ikhtiar agar kelak nanti dikubur kita mempunyai teman. Siapa itu teman kita? Ibadah-ibadah yang kadang malas kita lakukan, ya. Ai litashkurullaha ala in'ami, agar bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dalam konteks ini alaikum bil ba'ti ba'dal maut, yaitu hidup setelah mati dalam konteks Bani Israel ayat ini. Jadi nikmat luar biasa. Tentunya nikmat itu harus kita syukuri, ya. Dan kadang kita lebih cermat melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nikmat orang lain yang kita syukuri, yang kita pikirkan tuh nikmat orang lain, bukan nikmat kita. Ada orang yang lebih kaya, kita merasa Allah tidak adil. Kenapa saya tidak kaya seperti mereka? Berbeda ketika ada orang kaya, dia menghabiskan kaya untuk kebaikan. Ada orang alim yang menghabiskan ilmunya, dedikasi seluruh hidupnya untuk pengetahuan. Hanya 2 ini. La hasada illa fitnatan. Tidak ada ghibtah, tidak keinginan kecuali dalam 2 hal. Iri, ya, iri yang positif dalam hal ini, ghibtah dalam bahasa. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kaya, tetapi kekayaan kita investasikan untuk akhirat dan menjadi orang yang alim, dan keilmuan dipastikan pun untuk akhirat. Lalu la'allakum tashkurun, pasti kalian bersyukur. Lalu apa itu syukur? Imam Al-Juzani mengatakan dalam kitab Ta'rifat, syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu li ajli ma khuliqa lahu. Syukur itu seorang hamba mengerahkan apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Punya nikmat ilmu, ya, punya nikmat harta, punya nikmat sehat, punya nikmat kuat, apapun bentuk nikmatnya, li ajli ma khuliqa lahu,
untuk sebab dia diciptakan. Apa sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaannya adalah mengabdi, menghamba kepada Allah. Jadi apapun profesi kita, apapun nikmat yang Allah berikan, apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita, maka kita gunakan, kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salati, salatku, nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, milik, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan digolongkan hamba yang bersyukur. Semoga Allah menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.